Hai semuanya, kali ini kita ada di tantangan membaca nyaring hari ke-9, yaitu dengan tema keberagaman suku. Kali ini kita akan berjalan-jalan untuk menyusuri cerita yang ada di suku Baduy. Adakah kalian yang tahu suku Baduy itu ada di mana? Betul sekali, ada di Jawa Barat. Nah, cerita dari suku Baduy kali ini dituliskan oleh Kak Tuti Adayati dengan ilustratornya Kak Mantok Studio yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk cerita yang akan kita baca yaitu dengan judul Peraturan Suku Baduy. Mempersiapkan semua perlengkapan menjelang keberangkatan. Sepatu yang nyaman, baju ganti, makanan dan minuman secukupnya. Oleh-oleh untuk keluarga tempat kami menginap nanti. Paman Ajo melarangku membawa makanan kemasan. Oleh-oleh yang dibawa pun berupa sayur mayur. Ibu menyiapkan sawi putih, kacang buncis, dan wortel yang harus aku bawa. Kata Paman Ajo, aku harus membawa sendiri kebutuhanku. Aku minta izin pada ibu untuk membawa ponsel. Awalnya, ibu dan ayah menolak karena cukup melalui ponsel Paman Ajo jika aku ingin memberi kabar. Namun, aku mengatakan ingin memotret pemandangan di Baduy. Lalu, mengunggahnya nanti di media sosialku. Aku pun bisa membawa ponsel seperti syarat pada Paman Ajo dulu. Aku dan Paman Ajo akan naik kereta api dari stasiun Tanah Abang. Di sana, kami bertemu dengan teman Paman Ajo bernama Pak Rio. Sebelumnya Pak Ajo dan Pak Rio sudah berjanji akan pergi bersama ke Baduy. Pak Rio mengajak istri dan anak perempuannya. Kata Paman Ajo, Pak Rio dan keluarganya sama seperti aku pertama kali pergi ke Baduy. Pak Rio mengajak istri dan anak perempuannya. Kata Paman Ajo, Pak Rio dan keluarganya sama seperti aku baru pertama kali pergi ke Baduy. Pak Rio ingin membeli kain tenun khas Baduy langsung dari pembuatnya. Dia akan menampilkan dan menjual kain tenun khas Baduy di sebuah pameran. Setelah kereta api bergerak, aku tidak memperhatikan sekeliling karena fokus bermain game. Ini adalah hari libur, hari diizinkannya aku menggunakan ponsel. Aku harus memanfaatkan waktu. Aku baru berhenti main game ketika sampai di Ciboleger karena sinyal sudah mulai lemah. Akhirnya aku berhenti juga main gamenya. Hei iya, sinyalnya kurang mantap, jawabku. Paman Ajo mengacak rambutku sambil tertawa. Kami semua beristirahat di kedai bambu, lalu memesan minuman serta makan gorengan dan bakwan yang dijual di sana. Paman Ajo berbincang dengan pemilik warung. Mereka sudah saling mengenal. Anak perempuan Pak Rio membuka bekal yang ia keluarkan dari dalam tas. Ia menawariku brownies coklat yang tampak lezat. Aku mengambilnya satu. Aku mau unggah foto susah, sinyalnya lemah. Ya, aku mengangguk. Iya, gameku juga tidak bisa dimainkan, kataku. Kemudian, aku dan Paman Ajo menjamak sholat karena sedang dalam perjalanan. Kata Paman Ajo, selama di kampung suku Baduy nanti, aku juga masih bisa menjamak sholat karena kami berasal dari luar kota. Setelah selesai makan siang, kami mulai menyiapkan perjalanan. Sebelum memasuki kawasan Baduy dalam, kami melewati perkampungan Baduy luar. Paman Ajo menjelaskan perbedaan antara Baduy dalam dan Baduy luar. Suku Baduy dalam adalah suku yang masih memegang teguh ajaran nenek moyang dan adat istiadat. Sedangkan suku Baduy luar lebih terbuka, melakukan kehidupan sehari-hari mirip seperti masyarakat pada umumnya. Paman Ajo berhenti berjalan lalu menunjukkan spanduk lebar yang bertuliskan peraturan memasuki suku Baduy dalam. Paman Ajo menunjukkan beberapa bagian yang penting. Apa tidak boleh memotret atau merekam? Tidak boleh menggunakan barang elektronik termasuk ponsel. Tidak boleh memakai sabun, pasta gigi, dan tidak boleh mendengarkan musik. Oh Tuhan, mataku terbuka lebar. Kalaupun kamu menggunakan ponsel, di dalam sana tidak ada sinyal, Dika. Kalau baterai ponsel mau habis, mau diisi pakai apa? Di sana tidak ada jaringan listrik. Aku ingin protes, tapi tidak ada gunanya. Aku sudah berada di jalan menuju kampung suku Baduy.
Boleh memotret pemandangan di jalan sampai pada batas tertentu. Nanti ada jalan yang menanjak. Nah, itu adalah batas terakhir kita boleh memotret, kata Paman Ajo setelah melihat wajahku yang cemberut. Mungkin ini yang Paman Ajo maksud dengan tantangan. Apakah aku bisa hidup tanpa fasilitas apapun seperti suku Baduy? Apakah aku dapat bertahan atau mengeluh? Nah, berdasarkan cerita yang sudah Ciku bacakan ini tadi, apakah ada perbedaan di suku Baduy luar dan suku Baduy dalam peraturannya? Apakah ada perbedaan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar? Tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal, itu di mana? Di suku Baduy dalam. Iya, betul sekali. Tidak boleh memotret itu di mana? Suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam itu masih memegang teguh adat istiadat dari nenek moyangnya. Jadi kalau ada adat istiadat dari sebuah daerah harus kita hormati, jangan kita langgar. Karena itu namanya adalah hal yang tidak sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.